Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Halimah dalam mata pelajaran ekonomi. Sekarang kita memasuki modul 5 yaitu kreatif mengelola sumber daya. Mari kita buka daftar isinya dulu ya. Daftar isi modul 5 yaitu unit 1 tentang menggali lebih dalam. Adapun uraian materinya: 1. Pengertian dan tingkatan manajemen, 2. Unsur-unsur manajemen, 3. Fungsi-fungsi manajemen, dan 4. Bidang-bidang manajemen. Mari kita simak videonya ya. Yang pertama, pengertian manajemen. Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang artinya mengendalikan, mengatur, menjalankan, memimpin, dan membina. Secara umum, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun unsur-unsur manajemen dikenal dengan istilah the 6M atau 6M. Untuk M yang pertama yaitu man atau manusia. Manusia diperlukan dalam manajemen untuk melaksanakan beberapa aktivitas dalam mencapai tujuan, misalnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tanpa adanya manusia, manajer tidak mungkin mencapai tujuannya. Ingat bahwa manajer adalah orang yang mencapai hasil melalui orang lain. M yang kedua yaitu money atau uang. Uang digunakan untuk menggaji pegawai, membeli peralatan-peralatan, membeli bahan-bahan baku, dan sebagainya. M yang ketiga yaitu material. Material adalah bahan-bahan materi, baik bahan jadi maupun bahan setengah jadi. Semua itu diperlukan untuk proses pelaksanaan kegiatan. M yang keempat yaitu mesin. Mesin digunakan oleh manajemen dalam proses pelaksanaan kegiatan, apalagi di masa sekarang di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dan maju dengan pesat. Mesin telah banyak membantu manusia dalam pekerjaannya dalam pencapaian tujuan. M yang kelima yaitu method atau metode, yaitu pemilihan metode atau cara yang tepat akan menentukan tercapainya tujuan. Masing-masing metode memiliki daya guna dan hasil guna yang berbeda. M yang keenam yaitu market atau pasar. Penguasaan pasar dibutuhkan untuk menyebarluaskan hasil-hasil produksi. Bagaimana cara mempertahankan pasar yang telah ada? Tentu kualitas dan harga yang sesuai selera konsumen tetap terjaga. Kemudian fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan di dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun fungsi-fungsi manajemen secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang menyangkut usaha membuat rencana, membuat suatu ikhtisar terperinci mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk dikerjakan dan bagaimana cara melaksanakannya dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengalokasikan keseluruhan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu outsourcing, yaitu penggerakan, adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau dan memulai bekerja dengan senang hati untuk melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga dapat selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan, dan penilaian untuk menjamin agar tujuan dapat dicapai seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Selanjutnya yaitu bidang-bidang manajemen. Anda pasti pernah mendengar bahwa dalam sebuah perusahaan ada beberapa bagian.
yaitu bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian personalia. Mari kita simak selanjutnya ya. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya alat, sumber daya manusia, atau sumber daya dana secara efisien dan efektif untuk menambah kegunaan suatu barang. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan memasarkan produk kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana untuk berbagai penggunaan bisnis dan berhubungan dengan kombinasi jenis-jenis pembiayaan yang terbaik dengan tujuan untuk meningkatkan dan memaksimalkan laba perusahaan. Kemudian yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sering disebut sebagai manajemen personalia atau manajemen tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia merupakan penerapan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, kompensasi, pemilihan, dan pengembangan sumber daya